SM Store, amanah dalam muamalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatil kiram, mari kita lanjutkan syarah kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Pembahasan kita masih seputar hukum-hukum salat. Kita telah mempelajari rukun-rukun salat, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, qauliyah, fi'liyah. Juga kita telah mempelajari tentang apa-apa yang dimakruhkan di dalam salat. Nah, di malam ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang apa-apa yang boleh dilakukan di dalam sholat. Sebagaimana di dalam sholat itu ada yang dimakruhkan, maka ada juga perbuatan-perbuatan yang dijadikan rukhsah, dibolehkan oleh syariat dilakukan di dalam sholat. Apa saja? Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala. Yang pertama, al-mashyu lil hajati, termasuk boleh dilakukan di dalam sholat, yaitu berjalan bila diperlukan. Berjalan di dalam sholat untuk suatu kepentingan bila diperlukan berjalan tersebut. An Aisyah qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di rumah. Ini secara tidak langsung maksudnya adalah salat sunnah. Salat sunnah. Sebab salat fardu bagi laki-laki itu di masjid. Wal babu alaihi mughlaq. Kata Ummul Mukminin, waktu itu pintu sedang tertutup, terkunci. Faji'tu fastaftahtu. Lalu aku datang dan aku meminta agar pintu dibukakan. Jadi Ummul Mukminin ada di luar rumah, minta pintu dibukakan karena dikunci. Sementara Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat. Famasya fafatahali summa raja'a ila musallahu. Lalu Rasulullah SAW berjalan, kemudian membukakan pintu untukku, lalu kembali ke tempat sholatnya, melanjutkan sholatnya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika itu Aisyah keluar rumah, dan Rasulullah SAW mengerjakan sholat di dalam rumah dan mengunci pintu. Ketika Aisyah datang, maka Aisyah minta dibukakan pintu, untuk masuk. Dan Rasulullah ketika itu sedang sholat, dan beliau pun berjalan dalam keadaan sholat untuk membuka pintu, lalu kembali ke tempatnya dan melanjutkan sholatnya.
Wa wasafat annal baba fil qiblah. Dan Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan bahwasannya pintu tersebut berada di arah kiblat. Berada di arah kiblat. Jadi Rasulullah berjalan dengan posisi badan tetap ke arah kiblat. Faida lam yakunil bab fil qiblah jazal masyul aidan anil yamin aw anil shimal lil wara mustaqbilan qiblah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah berjalannya ke arah kiblat. Berjalan di arah kiblat. Namun beliau jelaskan ini bukan pembatasan. Tapi intinya di sini Rasulullah berjalan. Sehingga kalau memang kebutuhannya harus ke kanan atau ke kiri atau ke belakang maka boleh. Asal tetap dengan posisi badan menghadap ke arah kiblat. Beliau katakan di sini, "Faida lam yakunil baba fil qiblah." Apabila seandainya pintu bukan berada di arah kiblat, jazal masyu aidan al yamin. Boleh dia berjalan ke samping kanan. Au anis shimal, boleh juga ke samping kiri. Au lil warai, atau berjalannya itu ke arah belakang, mundur kembali ke tempat sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mustaqbilan al-qiblah, yaitu dengan syarat tetap menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan boleh berjalan untuk keperluan jika dibutuhkan. Ya, bisa ke depan, ke kanan, ke kiri ataupun mundur ke belakang kembali ke tempat sholat dengan syarat tetap menghadap ke arah kiblat. Sebab menghadap ke arah kiblat ini termasuk rukun yang harus diperhatikan dari awal sholat sampai selesai. Ini diantaranya. Dan ini juga bagi yang sholat di masjid, bisa dipraktekkan. Seperti misalkan seorang sholat, dia masbuk, ketinggalan 1 atau 2 rakaat. Kemudian setelah imam selesai sholat, otomatis sutrohnya terputus. Sebab sutroh imam adalah sutroh bagi makmum. Nah, setelah imam selesai sholat, maka sutroh imam terputus. Dia harus mendapatkan sutroh. Dia tetap dianjurkan untuk sholat dengan mendekat kepada sutroh. Nah, ini termasuk hajah, dibolehkan bagi makmum masbuk tersebut yang akan menyempurnakan sholatnya mendekat ke sutroh. Apakah maju mendekat ke dinding yang ada di depannya atau tiang masjid, apakah ke arah kanan ataukah ke arah kiri, ya, asal tidak banyak. Jadi ini menegaskan bolehnya berjalan untuk hajah. Sepakat para ulama semua, asal tidak banyak, tidak melebihi 2 langkah, para ulama sepakat boleh. Adapun bila lebih dari 2 langkah, maka sebagian ulama tidak membolehkannya. Ini mazhab Syafi'iyah. Tidak boleh sampai 3 kali, boleh sampai 2 kali. Nah, ini sebenarnya termasuk adab. Meskipun yang rajih itu boleh lebih dari 3 kali, namun terlalu berlebihan, terlalu banyak pun juga tidak boleh. Sebab apa ya? Sebab karakter sholat hilang. Bagaimana ada orang sholat berjalan sampai 5 meter, kaget ya sebelahnya kan, kayak tadi sini ada orang sholat sebelahnya katanya. Hilang kemana ini? Atau sudah di depan ya, 5 meter pindahnya, kejauhan. Sakti. Tapi boleh, intinya boleh asal tidak berlebihan. Makanya sebagian ulama itu menyebutkan membatasi, yaitu paling banyak adalah 1 shaf, yaitu sejauh sutrohnya. Sebab ini yang paling, ya, sebab ini riwayat yang ada dalam hadis ini, itulah yang paling banyak melangkahnya Rasulullah SAW. Hanya ke depan untuk membukakan pintu, itu kan 1 sutroh.
Itu adalah satu sutroh. Maju mungkin 3 langkah dan mundur lagi kembali ke tempatnya. Adapun lebih dari itu maka dihitung banyak, sebaiknya tidak dilakukan. Artinya begini, artinya bila ada masbuk, kemudian imam selesai, dia harus mendekat sutroh, tapi sutrohnya sangat jauh, mengharuskan dia melangkah dengan langkah yang banyak, maka tidak dianjurkan untuk mendekat kepada sutroh, ya, apabila sutrohnya sangat jauh, tetap sholat di tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, di antara yang dibolehkan di dalam sholat yaitu hamlus sabiyi, membawa bayi, menggendong anak kecil. Ini boleh bagi laki-laki, bagi bapak, bagi laki-laki boleh dia sholat dengan menggendong anaknya, baik di masjid atau di rumah. Begitu juga dengan perempuan, boleh dia meskipun dalam sholat menggendong anaknya, apalagi lil hajah, jika diperlukan. Anaknya nangis, rewel. Kalau dibiarkan di bawah, kalau dibiarkan nunggu dia selesai nangis, khawatir waktu sholat habis, keluar waktu sholat, maka ini lebih lagi, maka kita harus tahu bahwasanya boleh seorang itu sholat meskipun dengan menggendong anaknya. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah wa li Abil As bin Rabi', fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dan beliau membawa Umamah, membawa dalam artian menggendong putri Zainab, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucunya. Kalau beliau berdiri, beliau menggendongnya, tapi kalau beliau sujud, beliau meletakkannya. Jadi ini menunjukkan boleh. Yang ketiga, qatlul aswada ini. Di antara yang diperbolehkan adalah membunuh 2 binatang berwarna hitam. Maksudnya adalah al-hayya wal aqrab, ular dan kalajengking. Jadi seorang dalam sholatnya, bila kemudian lewat di hadapannya salah satu dari 2 binatang ini, boleh bagi dia membunuhnya. Ini di antara binatang yang harus dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh di luar salat ataupun di dalam salat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fi shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang berwarna hitam meskipun di dalam sholat. Al-aqrab wal hayyah, kalajengking dan ular. Kalajengking dan ular, maka boleh meskipun gerakannya macam-macam, ya kan? Meskipun gerakannya macam-macam, memukul, dan lain sebagainya. Karena membunuh dengan banyak cara, ya kan? Meskipun harus ngelempar, ambil batu lempar, boleh. Asal seperti tadi juga, selama itu juga tidak berlebihan, tidak melampaui batas, tidak melakukan pergerakan yang nanti membuat sholatnya keluar dari karakter sholat. Ya, dia melintas, ular itu melintas, maka bunuh, usaha kita untuk membunuh. Tapi kalau ular sudah lari, misalnya pukul nggak kena, lari, jangan dikejar ya Wahyu. Tunggu nanti kalau kembali lagi, jangan dikejar. Kalau dikejar batal lah, yang mau dikejar. Nah, tapi intinya kalau memang dia harus dibunuh dengan cara apapun boleh, dengan 2 tangan, meskipun antum harus duduk sementara, kemudian setelah dibunuh kembali lagi lanjutkan sholatnya, tidak batal sholatnya. Kemudian di sini ada faedah di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita mengajarkan kita sebuah doa atau zikir agar terlindung dari 2 binatang ini, agar kita membacanya, yaitu apabila dibaca waktu masak sebelum maghrib, doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena pernah suatu ketika ada seorang sahabat tersengat kalajengking atau seekor ular. Lalu dia mengeluh kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyatakan,
Sekiranya kamu membaca kalimat ini di waktu masak, maka itu tidak akan membahayakanmu, yaitu doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca ya, baca di waktu masak. Kemudian yang keempat, di antara yang diperbolehkan di dalam salat, al-iltifat wal isyaratul muhimmah lil hajah, yaitu al-iltifat, menoleh karena ada keperluan. Pada asalnya menoleh itu makruh, sudah kita bahas. Makruh karena akan apa? Mengurangi kekhusyuan. Tapi apabila lil hajah boleh. Tapi ingat, di sini yang menoleh hanya kepala, tidak badan. Badan tetap ke arah kiblat. Misalnya lil hajah apa? Seorang ibu sholat di rumahnya, maka dia menoleh untuk agar hatinya tenang di mana anaknya berada. Ya, letakkan dari sama anaknya, terus anaknya merangkang kan, nggak tahu kemana. Bisa jadi nyalain kompor, bisa jadi buka kulkas masuk ke dalam. Nah, boleh noleh ketika itu agar hatinya tenang. Malah ini lebih baik. Kalau dia dibiarkan malah nggak hilang usunya kan, ngapain anak-anak ini kan? Apalagi ada bunyi piring. Nah, tayyib. Kemudian al-isyara al-muhimmah lil hajah, memberikan isyarat untuk memahami. Contoh seperti misalkan orang sedang sholat, kemudian ditanya mungkin di rumah, di mana? Ya, sebenarnya sebaiknya jangan dilakukan. Mungkin karena tidak tahu maka dia tanya, misalkan nggak nyangka kalau sedang sholat, temanmu nanya, mana pulpen Ana? Ya. Maka boleh sini berisyarat. Boleh. Hanya berisyarat. Ini maknanya. Berisyarat. Apalagi fi hajati shalah, maka lebih boleh lagi. Seperti isyarat menarik orang sebelahnya agar merapatkan shafnya. Di luar sholat pun boleh. Asal hanya isyarat tanpa bersuara, isyarat saja. Enggak bersuara ya. Itu bukan. Isyarat saja. Ini mana barang anak yang ini? Mungkin hanya ada di atas lemari, maka isyarat aja, tunjuk. Ini termasuk di antara yang diperbolehkan karena hajah. Dalilnya berikut ini. An Jabirin qala, dari sahabat Jabir berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Maka kami salat di belakang beliau dan beliau duduk. Kita tahu dalam salat fardu berdiri itu adalah rukun. Kecuali bila tidak mampu maka boleh duduk. Nah, Rasulullah sakit. Beliau salat duduk karena sakit. Kata Jabir, suatu ketika kami salat, yaitu para sahabat maksudnya, Rasulullah menjadi imam dan beliau sholat duduk karena sakit. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu Nabi SAW menolehkan pandangannya kepada kami. Noleh, melihat ke belakang. Fara'ana qiyaman. Beliau mendapati kami berdiri. Fa'asyara ilaina. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami untuk duduk. Faqa'adna, maka kami duduk. Memberikan isyarat untuk duduk. Berisyarat. Pakai tangan isyarat. Isyarat agar duduk. Maka kami duduk. Hadis ini mengumpulkan dua semuanya. Yaitu menoleh dan juga isyarat. Menjaga syarat. Itu boleh ketika memang diperlukan. Ketika memang diperlukan, boleh isyarat. Termasuk misalnya, nanti jelaskan yang lain. Termasuk diperbolehkan, nanti juga dijelaskan dalilnya, yaitu menoleh karena
karena diperingatkan. Ada yang bertasbih di belakangnya. Subhanallah. Nanti sebenarnya dijelaskan secara rinci habis ini. Termasuk menoleh dibolehkan. Jadi boleh bagi imam ketika makmum bertasbih, subhanallah. Misalkan gitu. Kemudian dia ragu, apakah subhanallah ini mengingatkan, untuk membenarkan karena saya lupa, atau memang subhanallah biasa. Misal ketika dia bangkit dari satu rakaat ke rakaat berikutnya, dia berdiri. Kemudian dia bilang subhanallah. Subhanallah apa ini? Nah, maka untuk memastikan boleh imam noleh. Nah, untuk memastikan apa benar saya itu salah dalam rakaat. Bisa jadi kan imam salah, seharusnya dia duduk tasyahud awal tapi dia berdiri. Maka makmum mengingatkan subhanallah. Maka untuk memastikan dia boleh noleh ke belakang, memastikan. Oh, duduk berarti saya salah. Karena subhanallah banyak, bisa jadi orang subhanallah di belakang. Ya, subhanallah, ngapain subhanallah di belakang? Belum tentu subhanallah mengingatkan. Maka ini termasuk menoleh yang dibolehkan. Kemudian berikutnya di antara yang dibolehkan, yang nomor 5, al-busaqu fi thawbih au ikhraju min dilihi min jaybihi, yaitu meludah pada pakaiannya, pada bajunya, atau mengeluarkan kain atau tisu dari sakunya. Misal seorang sedang batuk atau memang harus meludah, maka boleh dia bergerak untuk untuk mengambil kain bajunya kemudian meludah ke kainnya, atau dia bergerak untuk mengambil tisu yang sudah disiapkan di sakunya lalu meludah ke tisu atau kain tersebut, kemudian memasukkan kembali. Gerak-gerak seperti ini itu dibolehkan. Perbuatan seperti ini itu dibolehkan sebab ada hajah dalam hal tersebut. Ini sebenarnya berkaitan dengan bahasan sebelumnya, karena bahasanya busok meludah itu makruh kapan? Bila dilakukan ke depan atau ke kanan. Tapi apabila dilakukan pada pakaian sendiri, maka diperbolehkan. Maka kan ini butuh gerakan. Ini gerakan sebenarnya kan di luar sholat, tapi ini dibolehkan lil hajah. Makanya beliau sebutkan 5 marra fi hadisi Jabir fin nahyi anil busaq jihad al-qiblah. Itu ada bahasan sebelumnya. Pas sebelumnya pembahasan yang dimakruhkan di dalam sholat. Tayyib. Yang nomor 6, di antara yang dibolehkan di dalam sholat, al-isyaratu bi raddis salam ala man sallama alaih. Memberikan isyarat untuk membalas salam seorang yang salam kepada dia. Nah, ini penting. Pembahasan salam atau salam di dalam Islam itu sangat penting sekali. Pembahasannya sangat penting sekali, yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta tahabu." La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza amiltumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum. Artinya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak akan menjadi saling mencintai dan sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu, bila apa kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Rasulullah mengatakan, tebarkan salam di antara kalian. Ini perintah. Dan Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, maka di antara yang diperintahkan oleh beliau adalah tebarkan salam di antara kalian. Penting. Apalagi khususnya tulabul ilm, ya, sebarkan salam di antara kalian dalam keadaan apa saja. Ya. Salam setiap masuk kamar, masuk rumah, tebarkan salam. Bedakan salam dengan salaman. Salaman bagus, setiap ketemu salaman. Tapi ada keadaan-keadaan yang kita salam saja tanpa salaman. Mungkin tangan kotor, sedang makan, tidak harus salaman. Tapi ucapan assalamualaikum tetap diucapkan. Bahkan sebenarnya dalam hadis ini nanti disebutkan bahwasannya
tidak ada larangan mengucapkan salam kepada orang sedang sholat. Kita perhatikan hadisnya. An Abdullah ibni Umar qol, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju Quba, yaitu maksudnya Masjid Quba. Dan beliau sholat di sana. Dan Masjid Quba ini salah satu masjid yang memiliki mizah, memiliki keistimewaan di masjid yang lain. Ya. Memiliki keistimewaan dibandingkan masjid yang lain. Dan Rasulullah mengatakan, man tawaddaa fi baitihi tsumma ata Quba wa shalla fihi rak'atain kana lahu ka umrah atau kama qol. Barang siapa yang wudu di rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, salat di sana 2 rakaat, maka bagi dia seperti pahala umrah. Soalnya besar sekali pahalanya. Nah, faja'atul ansar fasallamu alaihi wa yusalli. Lalu datanglah beberapa sahabat Ansar. Kemudian sahabat-sahabat ini mengucapkan salam kepada beliau, sedangkan itu beliau sedang mengerjakan sholat. Ya. Qala faqultu li Bilal. Sahabat Abdullah bin Umar melanjutkan ceritanya. Lalu aku bertanya kepada sahabat Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa yusalli. Bertanya kepada Bilal, bagaimana ketika itu? Apa yang kamu lihat ketika itu? Atau apa yang kamu lihat bagaimana Rasulullah membalas mereka ketika mereka salam kepada beliau dan beliau sedang sholat? Qol yaqulu hakada. Maka Bilal mengatakan, beliau mengatakan begini, atau beliau melakukan begini. Wa basata kaffahu. Lalu sahabat Bilal membuka tangannya, enggak menggenggam. Basato itu lawannya qabadha, ini basato. Wa basato Ja'far bin Aun kaffahu. Lalu Ja'far bin Aun juga mengikutinya, mempraktekkan maksudnya. Wa ja'ala batnahu asfal. Bagian dalam dari telapak tangan di bawah. Wa dhahruhu wa ja'ala dhahruhu ila fawq. Dan bagian punggung telapak tangan di atas. Jadi begini isyaratnya. Ketika sahabat-sahabat Ansar ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka Nabi membalas salam mereka dengan isyarat. Membalasnya dengan isyarat. Isyaratnya bagaimana? Seperti ini. Itu isyaratnya. Ini menunjukkan, pertama, awalnya boleh berbicara itu dalam sholat, boleh. Seperti kita bahas nanti ketika kita bahas batal-batal sholat, bahwasanya berbicara dalam sholat itu awalnya boleh, kemudian dilarang. Termasuk membalas salam dengan salam itu boleh awalnya. Sampai akhirnya dilarang, kemudian Rasulullah membalas salam dengan dalam keadaan sholat dengan isyarat. Demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada larangan untuk mengucapkan salam kepada orang yang sholat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah takrir, yaitu persetujuan Rasulullah dengan perbuatan sahabat tadi. Seandainya mengucapkan salam itu dilarang, pasti Rasulullah telah menegur sahabat tadi. Sebagaimana kita tahu biasanya dipanggil, siapa tadi yang mengucapkan salam? Jangan lakukan lagi, tapi ini tidak. Maka dari situ sebagian ulama mengatakan salam itu disyariatkan bagi orang yang tidak sholat dan juga yang sholat. Ucapkan salam meskipun dia sedang sholat. Assalamualaikum. Itu sebagai ulama seperti itu. Aneh ya. Tapi begitu para ulama menjelaskannya. Dan itu dilakukan oleh sahabat di sini di hadapan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak melarang. Apakah kita kira para sahabat tidak tahu kalau Rasulullah sholat? Tahu, di masjid. Ya, di masjid. Dan Rasulullah kalau sholat berdiri tegak, benar-benar kelihatan sholat. Nah, antum saja sholat yang pas-pasan aja kita tahu kalau sedang sholat, ya kan?
Nah, apalagi sholatnya Rasul SAW. Nah pun demikian Rasulullah tidak melarang. Ini menunjukkan sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu, disyariatkannya salam meskipun kepada orang yang sholat. Tapi jangan berharap balasan waalaikumsalam. Jadi balasannya begini. Makanya kalau ada salam jangan marah. Memang disyariatkan. Ini contohnya. Kita dapetin hadisnya sahih, ya kan? Hasan sahih Abu Dawud. Sahih Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Baik. Berikutnya, di antara yang dibolehkan di dalam salat, tasbihur rijali wa tasfiqun nisa'i lil amri yahdusu fi shalah. Tasbihur rijal, yaitu bacaan subhanallah oleh laki-laki. Wa tasfiqun nisa, dan bertepuk tangan oleh perempuan. Lil amri, karena ada sesuatu yahdusu yang terjadi di dalam salat. Apabila imam lupa, ya imam kelupaan, nah, sehingga dia melakukan kesalahan dalam salat, dan makmum mengetahui dan yakin dengan kesalahan imam, dianjurkan bagi makmum mengingatkan imam. Bagaimana caranya? Bagi laki-laki adalah mengucapkan subhanallah. Bagi perempuan adalah menepukkan tangannya. Nah, An Sahal bin Sa'din anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, malakum hina nabakum syai'un fis salati akhadtum fit tasfiq. Ini hadis ini panjang ya, ada kejadian sebelumnya, di mana ketika sholat berjamaah, ini kebetulan bukan Rasulullah yang jadi imam. Lalu sahabat laki-laki itu mengingatkan dengan bertepuk tangan, Maka Rasulullah SAW mengingatkan, wahai sekalian manusia, para sahabat laki-laki, apa yang membuat kalian ketika ada kesalahan dalam sholat, kalian melakukan tasfiq, kalian mengingatkannya dengan tepuk tangan? Innamat tasfiqu linnisa, bertepuk tangan itu dilakukan oleh para wanita. Man nabahu syai'un fi sholati falyaqul, apabila ada yang terjadi sesuatu di dalam salatnya, maka ucapkanlah subhanallah, gitu kan? Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa tafat. Karena sesungguhnya tidaklah seorang imam mendengar ada yang mengatakan subhanallah kecuali dia harus menoleh. Maksudnya menoleh di situ untuk memastikan. Seperti saya contohkan tadi, ini termasuk menoleh yang dibolehkan dalam sholat. Ketika imam itu ada yang makmumnya mengingatkan subhanallah, maka boleh bagi imam menoleh ke belakang untuk memastikan kebenarannya, apa benar saya salah, ini boleh lihat di belakang. Kecuali imam udah yakin salah. Kadang-kadang ada imam tuh kan mau berdiri itu kan, saya ini sudah rakaat kedua apa rakaat ketiga, rakaat dua, benar dia nekat berdiri, subhanallah, langsung udah yakin berarti yang kedua. Tapi kadang-kadang dia yakin, mantap, dia yakin berdiri ketiga, terus subhanallah, dia toleh. Ternyata benar makmumnya nggak ada yang berdiri, maka dia hendaknya kembali untuk kembali kepada rakaat kedua. Begitu. Taib. Yang 8, di antara yang dibolehkan dalam salat, al-fathu 'alal imam, yaitu membenarkan bacaan imam. Apabila imam salah dalam bacaan, imam setelah surah Al-Fatihah dalam rakaat jahar, kemudian imam membaca beberapa ayat Quran atau surat Al-Quran, kemudian dia salah, maka dibolehkan bagi makmum yaitu membenarkan bacaan imamnya. Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan satu salat. Faqara fiha falubisa alaihi, lalu beliau membaca, kemudian bacaan tersebut beliau bingung dengan bacaannya. Lubis, bingung. Apa orang bingung itu apa? Ini seorang hafal dengan bacaan tersebut, hafal. Cuman ketika itu dia benar-benar bingung.
dan tidak menutup kemungkinan ini adalah gangguan dari syaitan. Sebab kadang-kadang syaitan masuk untuk mengganggunya sehingga membuat dia bingung dengan bacaannya. Bingung dengan bacaan. Makanya dianjurkan juga, nggak tahu ada di sini nih. Nggak ada di sini ya. Dianjurkan juga bagi imam ketika benar-benar lupa atau orang yang sholat sendirian lupa dengan bacaannya, kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniup dengan sedikit ludah ke kiri sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Ini syariatkan karena Rasulullah menyebutkan ini termasuk perbuatan syaitan. Nah, ini yang lupa. Ya contoh misalkan sudah baca At-Takatsur misalkan. Tahu lupa. Inna a'tayna alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda ini ya kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun alam iya sering kayak gitu dan pernah saya ngalami. Allahu Akbar. Sudah tak ambil surat yang pendek, lupa lagi. Meneh. Gimana lagi kan? Manusia, berarti saya masih manusia ya. Tuh ya, lupa. Nah, ini namanya lubis nih. Bingung di situ. Tuh, terus kata beliau di sini, falaman sarafa, setelah beliau menyelesaikan salatnya, qala li Ubay, lalu beliau berkata kepada sahabat Ubay, yaitu Ubay bin Ka'ab, as-sallaita ma'ana. Sahabat Ubay ini salah satu penghafal Quran. Apakah tadi engkau salat bersama kami? Jadi makmum. Qala na'am, ya betul. Qala fama mana'aka. Terus apa yang menghalangimu? Maksudnya apa yang menghalangimu membenarkan bacaanku tadi? Ini pertanyaan, maksudnya perintah. Artinya kalau ada imam lupa atau salah, maka ingatkan. Tapi di sini perlu ada yang perlu diketahui, perlu diingat, khususnya bagi ya syabab yang harisin, yang sangat semangat untuk membetulkan bacaan imam. Nah, ini perhatikan. Kita harus tahu keadaan imamnya. Apabila ini imam yang punya yang egonya tinggi, nggak mau disalahkan. Nah, ada imam seperti ini nggak mau disalahkan, maka nggak usah disalahkan. Percuma, marah dia malah. Bacaannya akan lebih keras, lebih tinggi. Yang terjadi adalah doror yang lebih besar, mafsadat yang lebih besar. Tapi biarkan saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Toh bacaan ini juga bukan rukun, bukan wajib, tapi sunnah. Bahkan seandainya kita dapati imam itu lupa baca, setelah Al-Fatihah langsung ruku, ulas, dibiarkan aja. Lo nggak batal, sholat tidak batal. Ini sunnah. Ini yang banyak diingatkan oleh para ulama. Ini yang pertama. Kemudian beda kalau seandainya memang imamnya ini masya Allah, imam yang lembut, imam yang baik, ahlus sunnah wal jamaah, ya kan, berilmu, paham, senang kalau diingatkan, maka silahkan. Kalau salah diingatkan, tapi harus tahu ketentuannya. Pertama, kalau imam itu salah, keliru dalam bacaannya, kita tahu imam ini bisa benarkan sendiri, maka biarkan imamnya membenarkan sendiri. Biasanya ini kalau kelupaan dia diam, dia bingung mikir, diulang-ulang ayatnya, diulang-ulang katanya untuk mengingat, biarkan dulu. Nah, baru kalau memang imam ini diam, ya kan, mengisyaratkan bahwasannya minta agar dibetulin, agar diingatkan, maka baru diingatkan. Tapi tunggu, yang mengingatkan bukan semuanya. Siapa yang mengingatkan? Yang paling dekat. Sabar, yang belakang gue sabar. Ya, nunggu nih. Siap-siap. Itu perhatikan adab-adab seperti ini, ketentuan-ketentuan sendiri perhatikan, Iman. Karena saya dapat di beberapa masjid itu seperti itu. Jadi yang di belakang siap nyari, seolah-olah dia cari aib kesalahan imamnya.
Ketika imam baca surat dan surat itu mudah mereka hafal, anak hafal, awas, gitu kan. Maka kadang-kadang imamnya takut baca-baca yang ayat-ayat yang ya 28, 29, 30. Dia cari ayat-ayat dari surat-surat yang tengah. Gak ada yang hafal. Sehingga kalau imamnya lupa gak ada yang ingatkan. Wah, Akbar. Assalamualaikum. Tayyib. Itu ya dobit-dobitnya itu. Jadi kalau seandainya pun ingat semua, yang paling berhak yang paling dekat. Karena kalau semuanya mengingatkan malah membuat imamnya lupa. Kemudian yang berikutnya, ghamsu rijlin na'im, termasuk diperbolehkan yaitu mencolek kaki orang yang sholat. Ya sebagaimana yang terjadi pada Aisyah. An Aisyah qalat kuntu amuddu rijli fi qiblatin nabi wa huwa yusalli. Saya pernah membentangkan kakiku di kiblatnya Nabi ketika beliau sholat, yaitu di hadapannya. Fa idza sajada ghamazani farafatuha. Dan apabila beliau sujud, maka beliau mencolek kakiku, maka aku mengangkat kakiku untuk beliau sujud. Fa idza qama madattuha. Dan apabila beliau berdiri, maka aku pun membentangkan kembali kakiku untuk melanjutkan tidur. Masya Allah. Ini juga menunjukkan bahwasannya laki-laki menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Sebab di sini Rasulullah sedang sholat. Kemudian yang ke-10, muqatalatu man aradal murur baina yadayil musalli. Termasuk diperbolehkan di dalam sholat yaitu bergerak untuk menahan orang yang hendak melintas di hadapan dia yang ketika itu dia sedang sholat. An Abi Sa'idin qala sami'tu an-nabiyya yaqul. Saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila di antara kalian salat dan telah menghadap ke sutrah yang menutup dia dengan manusia, farada ahadun an yahtazza baina yadayhi. Kemudian ada seseorang ingin melintas di hadapannya, yaitu antara dia dengan sutrahnya. Falyadfa fi nahrihi, maka tahanlah dia di lehernya. Tahan di lehernya maksudnya angkat tanganmu sekian. Ini akan pas pada lehernya. Fa in aba falyuqatilhu, maka kemudian apabila dia enggan untuk kembali tapi tetap mau melintas, maka tahanlah dengan lebih keras lagi, dan ini butuh gerakan yang banyak. Fa inna ma huwa syaitan, sesungguhnya dia tak lain adalah perbuatan syaitan. Nah, kemudian yang terakhir di antara yang dibolehkan adalah nangis di dalam sholat. An Aliin qol, dari sahabat Ali berkata, maka nafina farisun yauma badrin ghairul miqdad. Di antara kisah ketika perang Badar, bahwasanya di perang Badar kata sahabat Ali, di antara kami tidak ada yang ahli berkuda kecuali Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naimun. Dan sungguh aku melihat kami semuanya tidak ada satupun kecuali semua tidur. Ini di malam sebelum besoknya perang. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di bawah sebuah pohon. Beliau salat dan beliau menangis di dalam salatnya hingga datang waktu pagi. Jadi ini menunjukkan bolehnya menangis. Tetapi menangisnya Rasulullah SAW itu kata para ulama, sebagaimana ketika tertawa beliau hanya hanya senyum, tidak terbahak-bahak, maka beliau kalau menangis pun demikian, tidak ada suaranya. Maka termasuk kesalahan bahkan mengganggu, ya kan, ketika sholat malam sholat taraweh, sholat malam, ya kan, kemudian karena menghayati bacaan imam menangis, terseduh-seduh. Kalau satu orang mending sak masjid berisik teman-teman, itu justru nggak boleh, makruh hukumnya, apalagi sampai mengganggu orang kanan dan kirinya. Rasulullah ya menangis, betul menangis, tapi tidak bersuara, hanya terisak-isak. Ini Allah saya dapetin sampai nangis, sampai nangis. Salat malam, apalagi pas doa kunut nangis, sampai mukul-mukul kaki. Saya dapetin sendiri di sebelah saya waktu sholat. Boleh nangis boleh, tapi tidak seperti itu. Ya, hanya terisak, hanya mengeluarkan air mata.
Ya, menangis yang berangkat dari hati. Menangis yang berangkat dari hati karena taubat, ya, karena mengingat dosanya dan karena berharap ampun Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibolehkan tapi tidak sampai dengan suara yang keras. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.